Kalau kita terjerat dalam masalah, bagaimana rumusnya? Dalam Al-Quran surat At-Tolak ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah dibuka jalan keluar. Pemahaman secara sempit saja. Takwa itu apa? Taat. Udah segitu saja. Oh, berarti harus taat. Dijamin tuh ada jalan keluar. Kalau setengah hati nikahnya akan kacau tuh. Makanya ada yang baru 2 bulan pernikahan sudah cerai, 3 bulan pernikahan sudah cerai. Lihat artis ya, ada yang nikah cerai, ada gitu ya, 15 kali. Ada yang sebelum, kenapa? Karena tidak sepenuh hati. Untuk apa? Untuk tujuan yang lainnya. Maka itu penyakit, sudah jelas. Itu penyakit. Yang sebelum itu penyakit yang ditemukan karena dosa ya, maksiat. Yang kedua, perilaku buruk, gangguan karakter. Nah, psikoterapinya perilaku yang baik. Ini secara sederhana dulu, nanti saya lebih dalamnya dijelaskan lagi. Yang ketiga, kebodohan, keraguan, kebimbangan. Ini tadi ya. Bagaimana caranya? Membaca, menghayati, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Mendakwakan Al-Quran. Jadi, kalau ada kebodohan, keraguan, kebimbangan dalam diri kita, baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Kenapa? Ini mohon maaf ya, ilmu itu pertama ringan tidak ilmu ya, ringan. Saya ke Sumedang nggak bawa apa-apa, nah, ditunjuk langsung pasti jadi khotib lah, jadi naon terus naik, kan teu berat, tinggal berangkat berbicara itu naonin aya di dia. Terus saya tentang naon, lihat kondisi tentang COVID, nah, ngebahas tentang COVID, berita apa loge. Intinya mah nggak bahas tentang gitulah, nyambung kan udah disampaikan. Nah, itu ringan, ilmu itu ringan, nggak berat itu. Dan bahkan sekarang, wah, sudah di sini, sudah di HP itu ilmu semua di HP. Kebodohan, keraguan, baca, hayati, lalu amalkan, dakwahkan kesananya. Nah, itu insya Allah jadi mantap. Siap ya? Insya Allah. Makanya ini tentang bab ini dikaji juga dari masalah Al-Qurannya. Jadi menghilangkan kebodohan, menghilangkan keraguan, menghilangkan kebimbangan. Contoh begini, kalau kita terjerat dalam masalah, bagaimana rumusnya? Dalam Al-Quran surat At-Tolak ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah dibuka jalan keluar. Pemahaman secara sempit saja. Takwa itu apa? Taat. Udah segitu saja. Oh, berarti harus taat. Dijamin tuh ada jalan keluar. Kalau pemahaman secara sederhana itu baru pemahaman secara sederhana. Yang memahami takwa itu bahwa taat saja itu. Oh, takwa itu taat, udah taat sama Allah. Allah perintah sholat ya sholat, saum ya saum, zakat ya zakat. Itu dijamin ada jalan keluar. Nah, apalagi kalau takwa dibahas secara luas lagi, secara universal, general, secara lebih luas lagi. Wah, sudah itu, tenang, damai hidup itu. Tinggal duduk, zikir, berdoa gitu ya. Nah, berdatangan masalah itu. Bukan uang. Nyatu cicing wae mah tuh masalah nu datang. Artinya ketika kita berikhtiar sama Allah dibarengi dengan doa-doa, nah itu sudah semuanya akan lancar itu. Bismillah saja. Ada masalah, kembalikan lagi ke Al-Qur'an. Ada masalah, Allah lagi. Oke. Nah, yang keempat, musibah yang datang ke kita, maka psikoterapinya apa? Doa dan sedekah. Ini healingnya. Healing itu kesembuhannya. Ada musibah datang sama kita, misalkan mobil hilang, ya, hilang mobil, motor pernah dicuri. Ada yang kehilangan apa yang besar ada? Kehilangan hati. Apa? Tadi hilang apa? Popcorn? Motor? Oh, motor. Di mana? Di sini? Oh, udah 2 kali. Tadi kunci ganda. Di luar hilangnya. Oh, di luar. Ya, hilang motor. Nah, hilang motor. Bagaimana rasanya? Nyelekit? Alhamdulillah. Tuh, harus takwa. Beri ingat-ingat. Nah, itu kakak saya, kakak istri. Itu dulu kena hipnotis. Jadi cek batul kena hipnotis seperti itu. Jadi orang mau beli kan dulu jualan ya gehu cenah. Kang bade meser ya buat buka puasa. Oh nya tuh, tapi uangna teh dicanak ke pesen dua keresek ya. Tapi uangna teh dicanak, anteur lah yuk, diantar weh ke ini. Anteur kali itu ya diantar set ka sawah, pesawahan. Cenah rumah saya di sana, pinjam dulu motor, tunggu di sini. Belang kali itu 5 menit kemudian ngahulung. Kala ai tadi motor. Ka mana?
itu ngahulang. Makanya itu sudah waduh dengan keringatnya itu ngumpulin tidak minjem. Jadi dia sudah kumpulin, beli nu baru, nu cash, habis hilang. Ya. Nah itu sudah sebulan 2 bulan meureun ngahulang teh. Cing atuh ikhlaskeun, ikhlas kumaha? Nya ikhlaskeun we pas sok kayak digantian ku Allah. Oh nya bismillah terus dibimbing. Alhamdulillah sekarang mah dapat lagi. Iya nya masalah. Semakin dapat masalah semakin teruji gitu ya. Karena ya masalah akan terus ada ya, tapi dia sudah teruji. Oh ya, berarti penanganannya harus tahu. Oh begini. Saya sering dapatin itu. Dulu ketika pas ada mahasiswa nelpon transfer, dia sudah transfer 2 juta gitu sabar hanya ke Alfamart. Neng bade naon? Bade transfer ka mana? Ieu nu nelpon. Kela kesaha lah telepon cenah ti BNI. Saya dapat hadiah. Kela dia, jadi ambil dulu. Mas ya kumaha kieu akhirnya mah penipuan lah nya ku saya teh sok kalau ini mah tunjukin fotonya gini-gini bukti segala macamnya itu kalau kamak-kamakan tutup itu nah tah neng kita katipu ngahuleung we geus katipu 2 juta transfer mah duh masyaallah dan itu banyak sekarang. Nah kalau kita tidak punya ini ikhlas karena Allah nanti akan dibahas tentang masalah memaafkan. Nah itu udah kita akan baluhung dalam kehidupannya dalam kehidupan. Sudah ini bisa dipahami ya. Jadi penyakitnya itu penyakit timbulkan dari dosa, ini taubat. Perilaku buruk diobati dengan perilaku baik. Kebodohan, keraguan maka baca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Musibah, doa dan sedekah. Nah, sedekah ya dawu maradakum bisadaqah. Obati sakit kalian dengan sedekah. Makanya perbanyak sedekah itu bisa mengobati. Nah, untuk saat ini saya akan membahas tentang metode ampuh ya, metode ampuh. Ampuh ini adalah metode supaya kita sehat. Nah ya, metode apa? Ampuh dan ampuh untuk menangani masalah-masalah Anda. Datangi ke klinik Tongfang. Satu, ampuh itu adalah Allah dulu. Nah, A-nya Allah dulu. Dan ini teruji dan bisa diperhatikan untuk dunia bisnis, dunia apapun itu. Ya, ampuh kalau punya penyakit, apalagi penyakit mental ini, Allah, A-nya Allah dulu. Segala sesuatu Allah dulu. Apa? Tiga energi kekuatan. 3 energi kesejahteraan. 3 energi kesejahteraan. 1 yakin, 2 pasrah, 3 syukur. Ini 3 energi kesejahteraan nih. Kalau mau sejahtera nih ya. 1 apa? Yakin seyakin-yakinnya. Sangkut pautnya dengan tadi yaitu bab akidah. Yakin sama Allah. Aduh, yakin di mana tempatnya? Kesini ya, di kolbu. Yakin. Nah, di Al-Quran itu bahasa hati itu ada kolbuan, ada fuad, ada afidah, ada kabid ya. Nanti yang dimintai pertanggungjawab oleh Allah itu fuad. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Nah, mufradnya fuad. Jadi rasa, kalau kolbun itu hatinya. Nah kalau fuad itu rasa. Makanya di dalam diri kita itu bercampur berbagai macam rasa, betul tidak? Ketemu dengan si Anu, ini rasa ini berubah. Ketemu dengan si B, berubah lagi perasaannya. Ketemu dengan si A mah senang bahagia. Ketemu dengan si B jengkel. Ya ningali senal lagi ambek keheul. Senal si ieu kekesak si Nok kamari bae deui sih. Nah gitu kan ya. Ketemu dengan si C, aduh ini dug-dug cer hati ya, tidak tenang. Ini apa nih ya? Ketemu dengan polisi deg-degan. Pakai ini jatuh cinta. Deg-degan. Ketemu dengan polisi itu. Padahal mah satpam ada tuh bisa dibedakan polisi jeung satpam ada kitu nya. So. Teh jauh kene geus deg-deg saya. Oh satpam PDW krempeng. Polisi mata regap gitu kan ya. Nah, yakin, pasrah, syukur. Ini energi kesejahteraan. Terapkan ini, sejahtera. Enak hidup itu. Yakin sama Allah, pasrah. Bagaimana konsep pasrah? Kalau yakin itu ya yakin, tanamkan. Bagaimana tadi rumusnya yang tadi? Dalamnya Al-Qur'an, bab takdir. Nah, nanti perdalam bab takdir. Nanti ada tumbuh keyakinan sama Allah. Pelajari kisah-kisah para anbiya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam. Ambil hikmahnya, tumbuh keyakinan. Pelajari dari orang-orang yang sudah sukses. Pelajari semuanya dari orang, namanya modeling. Jadikan role model. Misalkan siapa? Saya tuh suka baca dan suka lihat itu Jamil Az-Zaini ya, Pak Jamil Az-Zaini. Beliau luar biasa. Dari mulai bawah dasar sampai luar biasa. Dan itu banyak alumni-alumni beliau yang hebat-hebat ya, yang tumbuh menjadi berkembang. Nah beliau itu mengajarkan, saya belajar dari beliau, role model, dijadikan model. Oh begini terus belajar lagi. Gak cukup cuman satu orang, cuman sekali gak cukup ya. Jadi kalian harus banyak baca, lihat biografi seseorang, lihat biografi orang-orang yang sukses, yang hebat itu terus digali, dan itu akan memberikan kepada kita cerminan
ya, memberikan insentif. Jangan sampai kita pingin jadi orang lain. Nah, ini yang bahaya. Kita itu kadangkala pingin jadi orang lain, sedangkan orang lain juga kadangkala tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Orang lain pingin orang lain, kita pingin jadi orang lain tuh ya. Udah. Kalau kata kiai guru saya itu, be your own best. Jadilah diri kamu yang terbaik. Apa adanya yang sekarang sudah ada, tingkatkan. Nah, even the best can be improved katanya dulu. Jadi meskipun sudah bagus, sudah baik, can be improved, bisa diperbaiki lagi, gitu kan ya? Bisa diperbaiki lagi dan lain sebagainya. Tuh, pasrah. Kalau pasrah bagaimana konsepnya? Pernah makan makanan basi tidak? Kalau ada makanan basi bagaimana? Ya? Enggak, misalkan di rumah ada makan basi, dimakan atau dibuang? Dibuang. Nah, itu konsepnya. Bungkus, buang. Bungkus, buang. Itu konsep pasrah. Bagaimana penerapannya? Nah, kalau kita punya masalah dalam kehidupan, bungkus serahkan sama Allah, buang, bungkus serahkan sama Allah. Nah, itu namanya dalam ilmu itu ada lagi dalam masalah terapi. Secara sederhana saja, saya gambarkannya secara sederhana seperti itu. Bungkus, buang. Jadi diobjekkan, objek imagery. Jadi diobjekkan si permasalahan kita, dibungkus, serahkan sama Allah, serahkan sama Allah, serahkan sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah ini, la haula wala quwata illa billah. Serahkan ya Allah, Engkau yang maha segalanya ya Allah. Bismillah ya Allah. Yakin. Titik. Tuh, kembali ke rumus yang pertama, yakin. Ya, kira-kira gampang atau sulit? Yakin? Halo? Hah? Weh, gampang-gampang susah ya. Quote hari ini, gampang-gampang susah. Kayak membuat cilok, gampang-gampang susah. Saya dulu pernah itu jualan bakso waktu di Jawa Timur. Pengabdian jualan bakso. Sehari bikin 4.000 bakso. Waduh, gampang-gampang susah itu. Celok kieu masih kena ku ieu. Nu beuli mah teu apaleun eta diracek lah di kieu. Nah, sok beli bakso, ingat itu bikinnya tuh di gini-gini. Aya ateul di dieu colekeun. Makanya mun aya asin-asin sedikit grenyul-grenyul. Nah, mun aya acai-acai kayak mozzarella itu, Hasim beresin. Sekarang kan musim flu. Sok ya. Fobia bakso jadi. Mun aya rada area pahit, di dieu. Bakso ya. Ya betul itu. Oh ya nage besar panci nage gini ya. So cemplung kan murid santri dulu 4.000 lebih. Jadi satu malam tuh bikin 4.000 cemplung gitu terus. Itu pengalaman. Jadi paham pas Idul Adha itu bikin bakso di kieu lah nah, si iya punya hutang kieu. Allahu Akbar. Ya, yakin pasrah. Bungkus serahkan sama Allah. Gampang itu. Bungkus serahkan sama Allah. Jadi jangan dikatakan, oh ini sulit. Nanti hati-hati dengan perkataan. Bikin saja. Bismillah gampang. Ya Allah, ini mudah. Engkau yang memudahkan. Itu. Kita mah gak bisa apa-apa kan? La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak perlu mengatakan ini sulit, ini mudah. Serahkan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, meskipun. Nah, pakai teknik meskipun. Meskipun ini sulit, tapi ya Allah, saya ini mudah untuk melakukannya. La haula, bungkus serahkan sama Allah. Nah, pagi nanti ke bab memaafkan. Waduh, itu sudah luar biasa itu ya. Yang ketiga syukur. Nah, bersyukur ini adalah kesejahteraan yang luar biasa. Yang Allah sudah janjikan, yang sudah kita hafal semuanya, la in syakartum lazidannakum. Allah sudah janjikan bahwa terus akan Allah tambah dalam bentuk apapun di sana itu dalam bersyukur ya. Syukuri apapun itu. Nah, yang berikutnya adalah maksimalkan ikhtiar. Nah, A-nya apa? Allah dulu. M-nya maksimalkan ikhtiar. Nah, kita masuk di bab pertama. Ikhtiarnya apa? Ini mohon maaf, ininya putih jadi kurang jelas. Tapi ada kelihatan jelas, ada ya? Ada ya kebaca ya. Satu ilmu. Ikhtiarnya satu ilmu, harus punya ilmu. Ini tidak usah diperbanyak, tidak usah diperdalam. Saya penjelasannya ya, ilmu intinya gitu ya. Apapun gali. Makanya investasikan sebulan beli satu buku minimal itu. Sabu-sabu 1 bulan 1 buku. Nah, itu rumusnya. Saya rumus itu, sabu-sabu 1 bulan 1 buku. Sehingga kalau di rumah itu saya ya, punya perpus tuh buku-buku. Dibacanya kapan ya? Aku mangke we mun keur purun baca mun teu mah antepkeun we. Nya, penting mah aya we gitu nya. Mikiran we ka mantan. Mantan we teh nya. Pokoknya ada masalah tentang masalah sholat, cari ke Gramet atau ke toko buku lah cara sholat khusyuk. Banyak tuh di Gramet itu satu rak itu lebih dari 30 teknik-teknik sholat itu. Sholat ini makanya hati-hati kalau pilih bab tentang sholat, yang harus ya, cari buku yang ada dalilnya. Suka ada buku-buku yang begini aja cara sholat begini tidak ada dalilnya. Cari yang komplit dengan dalilnya.
Ada itu di Gramet itu ada, ensiklopedia sholat itu ada, komplit bagus tuh. Nah, jadi apa? Datang ke Gramet. Jadi jadikan buku itu sebagai lautan apa? Solusi buat kita. Jadikan buku itu sebagai lautan solusi buat kita. Karena buku itu pemikiran seseorang, ya. Jadi ada istilah you are what you read. Kamu itu apa yang kamu baca. Makanya perbanyak baca buku ilmu. Yang kedua, memaafkan. Nah, ikhtiarnya adalah memaafkan. Jadi kalau mau sehat, memaafkan. Yang ketiga, reframing. Nanti kita bahas reframing itu pola bagaimana. Lalu afirmasi positif, evaluasi. Saya loncat dulu ke memaafkan. Kalau ilmu itu sudah paham ya. Intinya gali buku. Nah, kita akan bahas dulu memaafkan. Memaafkan kira-kira sulit atau gampang? Sulit. Aduh. Nah, sulit ya, gak apa-apa lah. Untuk pertama, ini kita bilang sulit dulu ya. Bukan kita, kalian bilang sulit dulu. Gitu. Ya, maafkan. Karena selalu kebayang, apalagi perempuan, ya kan, ahli sejarah. Detiknya hafal, jamnya hafal, tempatnya hafal. Di tempat yang remang-remang, yang kira di sana itu ada kecoa yang lewat, gitu kan. Hafal segala macam hafal, dan itu berbekas. Memang karena saya sampaikan kan, perempuan itu mar'ah, cermin itu mir'ah kan. Mar'ah dengan mar'ah perempuan, cermin itu mir'ah ya. Ada kesamaan lah ya, meskipun itu cocokologi. Tapi memang sama gitu.